Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh, Pak. pagi ya Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf karena saya agak batuk-batuk jadi suaranya agak serak ya. Jadi nanti sebisanya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut mata kuliah pemrograman web. Jadi di pekan-pekan sebelumnya atau di materi-materi sebelumnya itu sudah dibawakan oleh Pak Miftah, sudah sampai ke pengantar PHP ya. Adik-adik juga itu sudah disuruh melakukan instalasi SAM dan ini sudah diberikan tugas ya Pak, dasar-dasar PHP-nya. Ya. Sudah Pak, minggu kemarin Pak. Ya. Jadi diharapkan dengan latihan-latihan tersebut adik-adik sekalian itu sudah bisa mengetahui ya atau paling tidak sudah tahu struktur PHP itu bagaimana cara kerjanya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan antara PHP dengan database. Karena seperti kita ketahui bahwa di sistem website yang ada saat ini, tentu website itu tidak terlepas dari yang namanya data. Nah, data itu dapat kita peroleh dari database. Oleh karena itu, agar website kita dapat menerima data maupun menyimpan data, maka perlu kita koneksikan dengan yang namanya database. Salah satu database yang sering kita gunakan. Nah, saya yakin MySQL ini bukan hal yang asing lagi bagi adik-adik. Kenapa? Karena MySQL ini sudah dipelajari pada semester-semester sebelumnya. Jadi nanti hanya kita mau mengimplementasikan ulang, mau menerapkan bagaimana query-query yang sudah dipelajari itu digunakan pada bahasa pemrograman PHP. Oke, saya share screen dulu. Jadi kalau di pemrograman ya, biasanya CRUD ini sudah menjadi istilah yang umum. Oke. Nah, apa itu CRUD? Jadi CRUD itu adalah singkatan dari Create, Read, Update, Delete. Jadi ada satu mekanisme di dalam bahasa pemrograman ketika kita berinteraksi dengan database, kita perlu menggunakan 4 metode ini. Kenapa? Karena dengan 4 metode ini kita bisa melakukan pengelolaan atau manajemen terhadap data-data kita. Nah, yang pertama itu create, bagaimana kita mau menyimpan data ke dalam database, lalu ada read, setelah data itu disimpan tentu tidak dibiarkan mengendap di situ ya, kita menggunakan lagi. Nah, ketika kita menggunakan lagi, kita tentu akan memanggil datanya. Itulah yang dinamakan read, kita mau membaca data yang sudah tersimpan di dalam database. Nah, lalu ada update. Jadi ternyata data yang sudah disimpan itu bisa saja mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu kalau kita mau ubah, kalau kita mau perbarui, nah itulah yang dinamakan mekanisme update. Dan yang terakhir itu adalah delete. Kapan data itu kita delete? Misalnya data itu sudah tidak mau kita gunakan lagi ya, sudah tidak penting. Kita bisa menggunakan delete. Namun di dalam konsep data ya sebenarnya data itu tidak ada yang dinamakan tidak penting. Data itu semua data itu penting. Data itu berharga. Namun kapan misalnya delete ini digunakan misalnya ya ketika misalnya ada salah-salah input data, nah kita dibandingkan mengubah terlalu banyak, kita mau input ulang, nah kita bisa menggunakan delete. Seperti itu. Nah, jadi 4 hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Nah, jadi di relasional itu nanti database, jadi kita tentu tidak hanya bekerja dengan satu data atau satu tabel. Nanti ada beberapa kumpulan tabel yang bisa saja datanya kita akan ambil dari beberapa tabel yang berbeda. Nah, dari beberapa tabel yang berbeda tersebut tentu ada hubungan. Ada hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, hubungan itulah yang dinamakan dengan relasional. Nah, selanjutnya sistemnya dinamakan dengan database management system. Ada banyak jenis database, ada database Oracle, ada Microsoft SQL Server, ada Postgre, ada MariaDB, ada MySQL.
Nah, di sini di praktikum PHP kali ini kita boleh menggunakan MySQL maupun MariaDB. Kalau ada yang misalnya sudah install SAM ya, tapi di situ tidak tertulis MySQL, tertulisnya MariaDB, ya itu tidak apa-apa. MariaDB itu adalah pengembangan dari MySQL. Sintaks-sintaksnya semua sama. Nah, ada seseorang ya yang mau mengakses suatu medsos. Anggaplah medsosnya itu adalah Instagram atau Facebook. Nah, kalau kita mau akses, tentu kita harus melakukan pendaftaran akun dulu. Nah, ketika kita mendaftar akun, data-data diri kita atau profil kita itu nanti akan disimpan di database-nya Instagram atau Facebook. Makanya pada saat membuat akun itu akan bekerja satu mekanisme yang namanya create data. Nah, selanjutnya, ketika kita mau login ke akun yang sudah dibuat, nah nanti tentu Instagram atau Facebook harus mencocokkan dulu apakah benar orang yang mau login ini sesuai dengan kredensialnya atau identitasnya. Oleh karena itu, diambillah dari database, dicek di database apakah username dan password-nya itu sudah sesuai. Nah, karena kita mau mengambil atau membaca username dan password dari database, maka itu dinamakan mekanisme read, membaca data. Selanjutnya, misalnya ternyata ketika membuat akun baru itu fotonya masih kosong. Kita mau update foto profil ya, kita uploadlah kita uploadlah foto kita yang baru. Nah, di situ ada proses updating atau memperbarui data yang sudah ada. Jadi yang awalnya data kita itu foto profilnya masih default, nah nanti kita update, kita perbarui dengan file yang baru. Dan yang terakhir itu adalah menghapus informasi pribadi. Jadi misalnya di Instagram kita sudah bikin postingan, tapi kita berubah pikiran, kayaknya postingan ini kurang bagus deh, saya mau hapus. Nah, dengan adanya mekanisme delete, kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, ternyata banyak istilah-istilah, bukan hanya CRUD saja ya, ada yang mengistilahkan dengan breed, ada browse, read, edit, add, delete. Browse itu artinya kita menjelajahi atau mencari data ya. Nah, kalau kita mencari data sebenarnya hampir sama ya dengan mekanismenya membaca data, read. Ada juga yang namanya create, replicate, append, dan process. Ada CRUD-L, create, read, update, delete list, dan yang terakhir delete, add, view, dan edit. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini hanya penggunaan istilah. Intinya itu semuanya sama. Kalau bisa kita sederhanakan, lebih baik kita menggunakan CRUD saja. Create, read, update, delete. Karena CRUD ini sudah mencakup seluruh dari istilah-istilah yang ada di list ini. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di slide ini? Jelas ya semua? Iya, Pak, jelas. Oke. Lalu bagaimana mengimplementasikan CRUD pada bahasa pemrograman PHP? Nah, jadi cukup sederhana ternyata ketika kita mau mengimplementasikan CRUD pada bahasa pemrograman PHP, cukup 5 langkah saja. Yang pertama itu kita harus membuat koneksi dulu ke database-nya. Jadi istilahnya kalau kita mau mengoperasikan database ya tentu kita harus connect dulu. Kita harus koneksi dulu ke database-nya. Nah, setelah kita connect terhubung dengan database server, yang kedua kita perlu memilih yang namanya database. Jadi di dalam satu server database kan biasanya ada banyak tuh nama-nama database ya. Nah, nanti kita pilih database mana yang mau kita gunakan. Lalu yang ketiga, maaf. Nah, setelah kita sudah memilih database-nya, kita sudah dapat melakukan query ke dalam database. Nah, ketika kita sudah melakukan query, yang keempat itu lahirlah atau terciptalah yang namanya record database. Nah, record itulah nanti yang akan disimpan, yang akan diambil
kalau mau disimpan ya, berarti record itu akan dengan bantuan query akan masuk ke dalam tabel-tabel kita di database. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil pada halaman web. Jadi kalau 1 sampai 4 ini adalah tahap 1 sampai 3 ini adalah tahap di query MySQL-nya, dan yang keempat 5 ini nanti tahap terkoneksi dengan PHP-nya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat koneksi dan memilih database di MySQL? Jadi tentu misalnya karena kita praktikumnya baru, belum ada database sebelumnya, kita boleh buat database baru. Nanti terserah apa namanya. Nah, cara koneksinya itu script PHP-nya seperti ini. Kita kan sudah belajar ya bagaimana format atau struktur dari program PHP. Jadi di dalam program PHP itu ketika kita membuat satu variabel, itu selalu diawali dengan tanda dolar ya. Ya, tanda dolar. Lalu di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini apa namanya? Ada yang Localhost. ya, yang di dalam kurung ini kalau kita lihat fungsi ya, namanya ini adalah parameter ya, Parameter, Pak. Ya, jadi kalau dilihat di sini untuk mengkoneksikan PHP, caranya itu kita menggunakan metode atau fungsi MySQL Connect. Nah, yang terdiri dari 4 parameter. Apa saja parameternya? Yang pertama itu kita harus memasukkan apa nama hostnya. Nama host ini adalah nama servernya atau IP servernya. Lalu yang kedua adalah username. Username apa? Tentu adalah username database-nya. Lalu ada password database, dan yang terakhir adalah nama database. Nah, selanjutnya kode program ini akan kita simpan di dalam file yang namanya config.php. Nah, kalau ada tanya, kenapa namanya config.php? Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan ya kenapa namanya config.php, tapi supaya lebih teratur. Jadi nanti supaya lebih teratur kita menggunakan config.php supaya pas kita lihat kita bisa tahu oh ternyata config ini maksudnya adalah menyimpan konfigurasi untuk koneksi PHP dengan MySQL seperti itu. Nah, selanjutnya melakukan query MySQL. Jadi kalau yang pertama itu kita menggunakan MySQL Connect. Nah, yang kedua kita menggunakan MySQL query. Nah, disinilah nanti kita mengetikkan query-query yang mau digunakan. Jadi kalau ada query seperti ini, select all from tugas, order by dash ya, deadline dash. Apa maksudnya itu? Dari query ini kira-kira ada yang bisa menerjemahkan apa maksudnya select bintang from tugas? Memilih semua memilih semua data dalam tabel tugas yang disusun menggunakan susunan descending, Pak. Ya, bagus sekali ya Kurniawan. Jadi select all, karena di sini all artinya all itu asteris ya, bintang, memilih seluruh data yang ada di tabel. Jadi kita mau memilih data dari tabel tugas. Nah, setelah kita memilih data dari tabel tugas, kita mau order, kita mau menyusunnya secara descending. Mau disusun berdasarkan apa? Ternyata mau disusun berdasarkan deadline. Deadline ini tanggalnya ya, tanggal deadline-nya. Jadi nanti ketika ada hasil yang tampil, kita akan dapat list-list tugas yang diurutkan berdasarkan tanggal yang baru terlebih dahulu ya, tertinggi. Jadi yang paling baru itu di urutan pertama, lalu yang lama akan berada di urutan terbawah. Nah, variabel result akan berupa record set apabila SQL statement berupa perintah select. Jadi nanti kita praktekkan ya, kita lihat dulu
seperti apa kode programnya. Nah, selanjutnya kita mau mengambil record dari database. Oh ya, maaf, saya kembali dulu. Nah, di sini sebelum kita melakukan query, ternyata kita harus menspesifikasikan dulu variabel koneksinya. Kenapa? Karena kalau ini tidak ada, query ini tidak akan bisa kita gunakan karena tidak terhubung ke server. Jadi artinya query ini mau kita gunakan, kita request ke server, tentu perintahnya harus paham bahwa servernya di mana. Nah, disinilah tadi didefinisikan servernya ada di variable connection yang kita sudah definisikan di slide sebelumnya. Oke. Jadi perlu diingat bahwa berapapun nanti query yang akan kita gunakan di dalam bahasa pemrograman kita, pasti harus selalu memanggil yang namanya variabel koneksinya. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bekerja dengan multiple database, ada beberapa database server, misalnya proyeknya sudah skala besar ya, ada beberapa database server, misalnya ada database untuk production-nya, ada khusus untuk backup, dan sebagainya. Nah, ini tentu kita bisa buat yang baru. Misalnya ada connection 1, ada connection 2. Penamaan ini bebas ya, nama variabel itu bebas. Cuma ini kita berikan standar artinya ketika kita lihat, oh ini adalah connection database. Lalu yang ketiga, cara mengambil record dalam database MySQL. Jadi di sini kita definisikan satu variabel row. Jadi kita mau variabel row ini nanti berisi seluruh data yang berhasil diambil dari query. Jadi ketika query-nya kita sudah lakukan, jadi ketika query selesai, ada semacam record, sekumpulan record yang berhasil kita dapatkan. Nah, tapi record ini belum bisa kita gunakan atau kita tampilkan ke dalam halaman web. Oleh karena itu, record inilah yang nanti kita masukkan ke dalam variabel row. Nah, di dalam variabel row ini, record itu nanti akan dikonversi menjadi array. Karena PHP akan mengerti array, sehingga nanti bisa menampilkannya dalam bentuk list. Jadi kalau kita ingat, ya misalnya di algoritma pemrograman dasar atau di mata kuliah pemrograman lanjut, konsepnya array itu selalu dimulai dengan indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, agenda kita hari ini, kita akan mengimplementasikan create, read, update, dan delete. Masing-masing nanti itu akan diwakili oleh satu halaman. Jadi halaman indeks nanti ini kita akan menampilkan semua datanya di sini, baik itu data yang sudah ada ataupun data yang telah baru disimpan. Lalu di halaman add, halaman menambahkan data, tentu di sini adalah mekanisme create. Lalu ada halaman edit, updating, dan halaman menghapus atau delete. Nah, seperti apa? Oh ya, jadi ada 4 halaman nanti yang kita buat. Nah, sebelum kita lanjut, saya pikir ini sudah didapatkan di materi pada saat membuat form di HTML. Kita sudah kenal ada yang namanya variable post dan get ya, betul ya, seperti itu. Misal kita membuat form, lalu di dalam action-nya itu nanti ada metode ya, metodenya itu ada post dan metode get. Post dan get itu adalah sama-sama metode pengiriman data. Jadi post dan get bisa kita gunakan untuk mengirim data. Apa perbedaannya? Nah, kalau metode post itu jumlah data yang dikirim ternyata tidak terbatas. Mau berapa giga pun datanya itu, misalnya teksnya panjang sekali sampai size-nya itu bergiga-giga, ternyata boleh dikirim menggunakan post. Tergantung nanti koneksinya dan kemampuan server dalam menangani ya. Nah, sedangkan di dalam get itu ternyata dibatasi cuma 2047 karakter. Nah, kita lihat di sini contohnya. Kalau ada sebuah form menggunakan metode post, ternyata langsung dikirim ke halaman action-nya. Tetapi kalau get, ternyata dia dikirim ke halaman action tapi melalui URL. Nah, kalau di browser yang mana URL?
tentu yang ada di atas address barnya ya, ada di address barnya. Oleh karena itu kita bisa melihat ya, oh ternyata alasannya kenapa dibatasi ya, karena browser itu kan juga tidak bisa di address barnya terlalu banyak teks ya. Tidak mungkin kita masukkan teks yang unlimited, misalnya sampai 1 juta karakter. Itu akan membebani web browsernya Chrome atau Firefox. Makanya di sini terbatas 2047. Nah, saya perlihatkan dulu contoh penggunaan post dan get. Silakan diperhatikan. Kenapa? Karena itu nanti akan sangat berpengaruh pada saat kita mau bekerja dengan query di MySQL. Jadi di sini kita mau, karena kita sudah install SAM ya, kita sudah memiliki web server terinstall di laptop. Nah, cara mengaksesnya, kalau kita ketikkan localhost, akan muncul halamannya SAM ya. Di dalam localhost ini kita membuat nanti satu folder project baru. Jadi misalnya saya bikin folder yang namanya belajar ya. Kalau adik-adik menggunakan SAM, tentu nanti di dalam folder htdocs-nya kita akan membuat folder baru belajar. Jadi di local disk C-nya itu ada SAM ya. Silakan dibuka, lalu di situ ada folder htdocs. Nah, di folder htdocs disitulah folder yang menyimpan seluruh project-project web kita. Nah, di situ silakan bikin satu folder, terserah namanya apa. Dan di sini yang akan saya contohkan adalah belajar. Setelah itu, coba kita bikin satu file baru, index.php. Jadi seperti ini. Jelas ya? Kelihatan? Nah, di dalam indeks PHP ini kita bisa membuat satu file HTML baru. Jadi saya misalnya di sini bikin ya, belajar PHP. Belajar CRUD PHP seperti ini. Nah, ketika saya kunjungi localhost/belajar, nah sudah ada ya, localhost belajar CRUD PHP. Jadi walaupun di sini kita ketikkan index.php bukan HTML, nanti tetap bisa dibaca HTML-nya. Nah, selanjutnya kita mau lihat dulu perbedaan antara variabel post dan get ya. Nah, di sini kita bikin satu form baru. Misalnya nama. Name-nya nama. Kita kasih label. Lalu misalnya kelas. Lalu di sini ada tombolnya. Nah, seperti ini contohnya. Jika kita buka di sini, sudah ada nama, kelas. Ketika kita simpan, artinya kita mau mengirimkan data. Jadi ketika nanti misalnya sudah dikoneksikan dengan MySQL, ketika kita klik simpan, artinya kita mau simpan data nama dan data kelas ini ke dalam tabel database. Nah, tapi untuk sekarang kita mau lihat dulu apa bedanya antara metode post dengan metode get. Nah, di sini
formnya kita actionnya ke halaman ini sendiri, ke halaman index.php. Jadi kita post. Nah, metode postnya kita metode post dulu ya. Coba kita kirim. Nah, ternyata namanya sudah terkirim, misalnya Kurniawan. Lalu kelas PTIK A. Nah, data ini sudah terkirim ke server. Namun datanya ini tidak kelihatan ya. Kenapa? Karena kita belum memasukkan proses untuk menampilkan nilainya. Nah, kalau kita ganti di sini get, jadi kalau kita ganti menjadi get, nah ini sudah diganti jadi get, kita kirim ulang Kurniawan ketika A. Ketika dikirim, nanti kita akan melihat bahwa di sini ada variabel yang muncul di URL-nya. Inilah tadi maksudnya antara post dan get itu, kalau post dikirim di belakang layar ya. Nah, sedangkan get itu dikirim melalui URL. Nah, di sini kelihatan bahwa variabel nama itu seperti ini dan kelasnya adalah ini. Lalu ada variabel simpan juga yang didapat dari tombol simpan. Sampai di sini kelihatan ya apa perbedaannya? Oke. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau mengambil nilai-nilai tersebut melalui PHP? Nah, kita bisa membuat seperti ini. Di bagian script seperti ini ya, kita tambahkan di bawahnya, di bawah form, kita tambahkan kode program. Nah, kita mau cek jika variabel post itu di PHP seperti ini, $_post. Nah, ini cara untuk mengambil variabel postnya. Jadi kita masukkan misalnya kita mau ambil namanya simpan. Nah, kita mau cek jika variabel simpan ini terisi, artinya jika variabel simpan ini terisi atau nilainya 1, nilainya benar, artinya tombol simpan itu sudah diklik. Tapi kalau nilainya 0 atau nilainya tidak ada, artinya tombol simpan belum diklik, belum dikirim datanya. Nah, di sini kita mau menggunakan bantuan metode isSet atau fungsi isSet. Jadi ini nanti akan mengecek apakah variabel post simpan itu ada nilainya atau belum ada. Nah, disinilah kita bisa cek apakah tombol simpan itu sudah kita klik atau belum. Misal seperti ini. Kita cetak tombol simpan, diklik. Nah, kalau tidak ada berarti tombol simpan belum diklik. Nah, ini ada, kita lihat ya, tombol simpan belum diklik. Nah, ketika saya klik ini, di sini saya lupa ganti ya, jadi post di metodenya, karena kita mau tes post dulu. Nah, kita lihat lagi, tombol simpan belum diklik. Nah, ketika kita klik tombol simpan, nah ternyata di sini sudah berubah. Artinya datanya sudah berhasil dikirim. Walaupun di sini di URL-nya tidak kelihatan ada data, tapi ternyata data sudah berhasil dikirim. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mau ambil data nama dan data kelasnya? Jadi data nama dan data kelasnya. Nah, kita bisa menggunakan variabel post. $_post. Nah, di sini name-nya kita lihat ya, name-nya adalah nama. Berarti kalau kita mau ambil namanya, di sini name-nya harus dituliskan nama.
Lalu kita tambahkan lagi break ya, supaya dia nanti pindah ke bawah lagi. Lalu yang satu kita mau ambil kelasnya. Jadi yang perlu di garis bawahi di sini, ketika kita mau mencetak nilai yang dikirim melalui pos, itu namanya di sini name-nya harus sesuai. Karena kita mau ambil data nama, maka name-nya di sini kita berikan nama. Karena kita mau ambil data kelasnya, berarti di sini kita tuliskan pos, di dalamnya name-nya adalah kelas, seperti itu. Nah, jadi kalau ini kita tes, nah seperti ini. Lalu di sini saya masukkan lagi Kurniawan. Nah, saya simpan. Nah, ini datanya ternyata Kurniawan dan PTIKA sudah dikirim. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan get? Jadi di sini saya ganti menjadi get. Kalau get itu nanti variabelnya ada di atas sini ya. Dikirim melalui URL. Nah, ternyata cukup mudah. Cukup mudah. Kita cukup ganti saja post menjadi get seperti ini. Nah, kalau kita cek lagi, kita ulang. Seperti itu ya, get. Sampai di sini sudah dipaham bagaimana perbedaannya antara post dan get? Sudah, Pak. Oke, Iya, kalau Pak. sudah. Yang lain bagaimana? Iya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, Insya Allah paham, Pak. baik. Kalau sudah paham atau sudah ada gambaran, kita lanjut. Kita akan membuat create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama kita akan tampilkan dulu. Karena kita belum punya database, maka kita buat database-nya. Kalau di SAM, kita mau akses PHPMyAdmin, ini adalah tool untuk manajemen database. Jadi kita sebenarnya bisa membuat database via command line. Kita ketikkan perintahnya. Tapi untuk lebih mudah supaya lebih cepat, kita bisa gunakan bantuan tool ini ya. Silakan kalau mau akses nanti itu diketikkan saja localhost /phpMyAdmin. Nah, di sini ada nanti list-list database yang pernah kita buat. Kalau masih baru, ya tentu kosong. Kita akan bikin database baru. Klik new. Nama database-nya itu saya ambil belajar ya. Nah, di sini kita sudah ada database yang namanya belajar. Misal kita bikin satu tabel baru. Saya mau buat tabel, namanya tabel tugas, kolomnya berapa ya? Bagus. Biarkan 4 saja. Nah, di sini biasanya kalau kita membuat database, yang pertama itu ada ID datanya. Lalu karena ini kita mau bikin semacam list-list tugas, berarti ada nama tugasnya atau judul. Bisa judul tugasnya. Lalu judul ini kita ubah jadi varchar ya, karena tipenya teks. Kalau misalnya kita bikin website berita, karena tentu bisa saja berita itu lebih dari 255 karakter ya huruf. Nah, kita bisa gunakan teks kalau memang terlalu panjang. Jadi data di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada misalnya tanggal deadline-nya. Tanggal deadline-nya kita pakai date, tanggal. Dan yang terakhir, misalnya kalau kita mau lihat list tugas, ada statusnya. Apakah statusnya ini
belum dikerjakan atau sudah selesai, nah kita bisa buat status. Nah, ada tipe data yang namanya enum. Jadi di enum itu kita bisa tentukan nilai apa saja yang boleh diinput ke database. Jadi saya di sini mau bikin status, ada statusnya 0, ada status 1, dan ada status 2. Saya mau nanti 0 itu adalah status tugas yang belum dikerjakan, 1 itu adalah yang sedang dikerjakan, dan 2 adalah status tugas yang sudah selesai. Jadi nanti kita bisa tracking ya, tugas mana yang sudah selesai atau sementara dikerjakan dan belum selesai. Nah, di sini kita lihat ada komen boleh digunakan. Komen ini sangat berguna kalau kita nanti mau lihat database-nya, kita lupa misalnya 0 itu apa, 1 itu apa, 2 apa, bisa kita tuliskan di sini. Misalnya 0 adalah belum dikerjakan. Lalu 1 sedang dikerjakan. Dan 3 selesai. Maaf ya, 2 adalah selesai. Nah, di sini ID itu biasanya tidak kita masukkan secara manual. Kita mau dia nanti auto increment satu-satu ya. Misalnya dimulai data pertama kita input, ID-nya nanti 1. Lalu yang kedua, nanti ada data kedua yang dimasukkan, nanti otomatis menjadi 2 ID-nya. Itu tidak perlu kita masukkan secara manual. Nah, cukup centang ini AI, auto increment. Jadi auto increment ya. Itu nanti sekaligus kita jadikan sebagai primary key. Ini konsep database, saya pikir semua sudah paham ya. Ini hanya sebatas review, kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya satu tabel baru dengan struktur sebagai berikut. ID sebagai primary key, ada judul, ada deadline, dan ada status. Nah, statusnya itu cuma boleh diinput oleh 0, 1, 2. Kalau nanti misalnya di status kita masukkan angka 3, tentu akan error, tidak akan bisa masuk ke database. Itulah fungsinya kita menggunakan enum. Kalau kita menggunakan teks biasa di sini, kita mau input apapun, tetap bisa masuk. Tapi dengan adanya enum, dia nanti dibatasi. Jadi akan membantu sebagai validasi juga ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat struktur database ya. Kita lihat tabelnya. Ternyata tabelnya ini masih kosong. Nah, saya mau tambah secara manual dulu datanya. Saya mau masukkan di sini. Nah, di sini ID-nya tidak perlu kita isi karena otomatis nanti saya mau tambah data baru, misalnya tugas pemrograman web oleh Pak Miftah. Nah, ini judulnya, lalu deadline-nya kita misalnya kasih besok, tanggal 8 November. Nah, statusnya kita set 0, belum dikerjakan. Lalu kita simpan. Kita lihat di sini, sudah ada satu data yang masuk ya. Ada data tugas pemrograman web oleh Pak Miftah. Nah, kita bikin data lagi. Misalnya tugas yang kedua, tugas kecerdasan buatan oleh Pak Fajar. Nah, deadline-nya tanggal 9 misalnya. Kita simpan lagi. Sudah ada 2 ya, tambah lagi 1 deh. Kita insert lagi. Misalnya tugas, analisis, dan desain algoritma oleh Buran. Nah, kita set tanggalnya 10. Kita pilih statusnya belum dikerjakan. Di sini tadi belum kita input statusnya kita berikan 0 juga. Oke, jadi sekarang sudah ada 3 tugas. Nah,
tugas ini kita mau tampilkan di dalam halaman indeks PHP, karena tadi skemanya kita mau halaman indeks itu untuk menampilkan list-list data, read ya, lalu halaman add itu untuk menambah data, edit untuk update, dan delete untuk menghapus. Oleh karena itu, data-data ini nanti mau kita tampilkan di halaman index.php. Nah, caranya tentu kita harus membuat koneksi terlebih dahulu. Nah, caranya ini, kita bisa copy ini ya. Kita buat satu file baru config.php. Nah, connection sama dengan MySQL connect. Lalu ada hostnya, ada username, ada password, dan ada nama database. Lalu jangan lupa titik komanya. Setiap kode program PHP itu ditutup dengan titik koma. Nah, akan lebih rapi jika masing-masing parameter ini kita buat ke dalam satu variabel tersendiri. Jadi di sini kita bikin variabelnya. Ada variabel host, ada variabel username, ada variabel password, dan ada variabel nama database. Oke. Nah, kita mau isi nama hostnya. Nama hostnya itu adalah, karena kita bekerja secara localhost di sini, kita masih menggunakan localhost, jadi nama servernya adalah localhost. Nah, username-nya ini disesuaikan dengan sum-nya masing-masing. Kalau ada yang pernah mengubah username-nya, silahkan disesuaikan. Tapi default-nya username-nya itu adalah root. Username dari database-nya itu adalah root, ya biasanya. Kalau MySQL di sum, nah pertama itu adalah root. Lalu password-nya, kalau tidak salah di sum itu biasanya kosong. Nah, kalau saya menggunakan mum itu saya tidak ubah, tapi password-nya itu dia root. Jadi ini disesuaikan. Lalu nama database-nya, tadi kita sudah buat database baru namanya belajar. Oke. Nah, sekarang kita ganti karena variabelnya sudah ada. Jadi di sini tidak perlu lagi kita ketikkan langsung, kita bisa ganti menjadi variabel. Ini menjadi variabel host, ini menjadi variabel username, variabel password, dan yang terakhir nama database. Kita uji ya, di PHP itu ada kode program yang namanya var_dam. Nah, var_dam ini adalah perintah untuk melihat isi dari suatu variabel. Jadi, karena kita sudah membuat variabel koneksi, saya mau lihat bagaimana isinya variabel koneksi. Nah, isinya variabel koneksi kita masukkan di sini. Jadi var_dam connection. Nah, di sini coba kita akses langsung PHP config.php. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini ada data yang berhasil kita peroleh, bahwa koneksi berhasil dilakukan.
Nah, bagaimana kalau koneksinya tidak berhasil dilakukan? Misalnya di sini saya ubah. Di sini saya ubah, username-nya saya salahkan ya. Tentu kalau salah ini pasti tidak bisa diakses servernya. Nah, di sini akan muncul boolean false, artinya koneksinya false. Koneksinya tidak benar. Nah, saya kembalikan. Nah, setelah muncul seperti ini ya, artinya koneksi sudah sukses. Kalau sudah sukses, variabel koneksi ini sudah bisa kita gunakan untuk bekerja menghubungkan dengan query MySQL. Nah, kita kembali ke halaman index.php. Nah, index.php. Nah, di halaman ini bisa saya hapus dulu. Nah, di halaman index.php ini nanti kita mau menampilkan data. Jadi misalnya berikut adalah data tugas mahasiswa. Nah, jadi di sini nanti adalah kita bikin list, misalnya tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita mau ambil di database, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Nah, tentu ini nanti tidak akan kita lakukan secara manual. Tugas 3 akan kita ambil dari database-nya MySQL. Oleh karena itu kita harus melakukan query dulu. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan lagi satu konsep di PHP. Jadi di PHP itu ada metode yang namanya include. Jadi ada di PHP ada metode yang namanya include. Jadi penulisannya seperti ini. Include. Nah, di sini kita ketikkan apa nama file yang mau kita include. Artinya, file PHP lain mau kita masukkan ke dalam file PHP saat ini, yaitu index.php. Jadi karena kita mau panggil config PHP di dalam index PHP, kita tentu ketikkan include config.php. Artinya apa? Di dalam indeks PHP nanti ini, di dalam file indeks PHP, karena kita sudah include config-nya, maka semua variabel yang ada di sini bisa kita gunakan di dalam index.php. Nah, saya berikan contoh sederhana ya. Misal saya bikin satu PHP baru, halo.php. Nah, saya ketikkan di sini, halo dunia. Apa kabar? Nah, ini kan halaman HTML biasa ya. Nah, saya mau misalnya panggil isinya halo PHP ke dalam indeks PHP. Nah, misalnya saya mau letakkan setelah belajar CRUD PHP ya. Nah, di sini saya letakkan. Saya panggil PHP. Nah, di sini kita include halo.php. Seperti ini. Artinya kita mau panggil halo PHP di posisinya setelah CRUD PHP. Nah, ketika saya refresh, nah ini sudah muncul. Jadi ini kita memanggil file PHP lain ke dalam file PHP yang saat ini. Paham ya? Nah, begitu juga sintaks yang di sini. Karena kita mau menggunakan semua variabel yang ada di sini, di config PHP ke dalam indeks PHP, makanya kita lakukan include. Oke, halo PHP-nya saya hapus. Sudah ada config.php, kita sudah bisa melakukan query. Nah, kita kembali lagi. Jadi tidak usah hafal kode program.
jarang programmer yang bisa hafal kode program ya. Kalau misalnya ada yang bisa ketik dengan lancar, itu karena hanya terbiasa. Tidak ada programmer yang sengaja menghafal kode. Nah, ini kita lihat MySQL query-nya. Ternyata formatnya seperti ini. Kita coba ikuti. Di sini kita bikin satu variabel result. Variabel ini nanti akan menyimpan data record dari hasil query. Nah, kita lakukan query MySQL query. Lalu di dalamnya kita ambil variabel connection-nya dan kita masukkan query-nya. Jadi select all from, nama tabelnya ada. Lalu kita mau order dia by, misalnya tanggal deadline-nya secara descending. Kalau hasilnya seperti ini, kita coba refresh di sini. Nah, tentu belum ada apa-apa ya, karena kita baru membuat objek record-nya di sini. Kita belum ada proses menampilkan. Nah, kalau kita mau lihat apa isinya result, nah kita pakai kode program vardam. Jadi selalu manfaatkan vardam kalau mau lihat apa isi variabelnya. Termasuk tadi mau mengetahui apakah koneksinya error atau sudah benar, bisa refresh. Nah, di sini bool false. Artinya ternyata query-nya ada yang salah. Kira-kira apa? Ternyata yang salah itu ini, belajar. Nama tabel kita adalah tugas ya ternyata. Nah, ketika saya refresh lagi, kita sudah dapat info bahwa ternyata ada 3 baris data di dalam tabel ini. Kalau kita cek di sini, ternyata benar ya ada 3 data. Nah, kita lihat lagi apa langkah selanjutnya. Kalau kita sudah query, artinya variabel result ini sudah menyimpan semua data yang ada dalam tabel. Selanjutnya kita mau konversikan ke dalam bentuk array. Caranya adalah row MySQL fetch array. Nah, nanti kode program ini dipanggil pada lokasi di mana elemennya mau kita tampilkan. Jadi karena di sini kita mau tampilkan di dalam list ini, di list UL-nya, maka nanti ini kita panggil di dalam UL ya. Seperti itu. Nah, kita panggil dulu, kita bikin PHP di sini. Row sama dengan MySQL. Di sini MySQL ya, MySQL. Nah, variabel apa yang ada dalam variabel result-nya? Result itu sudah kita dapat di sini. Nah, kalau mau lihat hasilnya, kita bisa pakai bantuan vardam. Vardam di sini bisa saya hapus. Oke. Baik, silahkan dilanjut kembali dilihat. Nah, kita mau mengambil row dari MySQL. Jadi data-data di hasil record ini tadi yang ada di variable result mau kita tampilkan. Nah, tapi karena ini ternyata ada beberapa data ya. Jadi kalau kita mau menampilkan data dengan MySQL,
Nah, kita lihat di database-nya, ternyata di sini ada beberapa data. Oleh karena itu, kita harus melakukan looping pada setiap datanya. Jadi harus lakukan looping pada setiap datanya. Nah, formatnya seperti ini. Sudah benar penulisannya seperti ini. Tapi kita tambahkan while. Kita menggunakan loopingnya while. Jadi while dalam kurung, kita masukkan tadi kode programnya, row sama dengan MySQL page array. Selanjutnya, kita sudah bisa mencetak. Jadi, misal di sini saya cetak echo row. Misalnya kita mau tampilkan judulnya, judul. Nah, di sini saya tambahkan teks break ya, supaya dia pindah ke bawah. Ini adalah tag HTML break. Seperti ini. Jadi ini tugas 1, tugas 2, 3 bisa saya hilangkan dulu sementara. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, ternyata kelihatan bahwa ini tugas analisis dan desain algoritma oleh Bu Rani, tugas kecerdasan buatan oleh Pak Fajar, pemrograman web oleh Pak Miftah. Nah, kalau kita lihat di sini, susunannya kan mulai dari Pak Miftah dulu, tapi kenapa ini terbalik? Karena tadi kita sudah tentukan dia di order by deadline-nya secara description. Descending maksud saya ya. Jadi nanti tanggal yang terbaru akan muncul di atas. Oke. Karena tadi kita menggunakan LI seperti ini. Jadi ada UL dalam LI, kita mau membuat list ya. Jadi ini mau kita bikin list satu-satu. Nah, tentu kita tinggal tambahkan tag LI di dalamnya. Jadi tag LI ini saya tambahkan di sini. Seperti ini. Lalu kita tambahkan juga tag LI penutupnya. Nah, ini artinya kita melakukan looping terhadap tag LI yang isinya itu adalah variabel judul. Kalau saya tampilkan, nah kita berhasil bikin 3 list. Ini saya perbesar ya. Jadi 3 list sudah tampil. Nah, bagaimana misalnya kita mau tambahkan, kita mau ambil juga informasi tanggalnya. Misalnya kita mau tambahkan deadline. Nah, kita bisa tambah di sini concat string-nya. Jadi concat itu artinya kita gabung string-nya ya. Nah, kita tambah ketik lagi di sini, misalnya seperti ini. Saya mau tambahkan tanda pemisah, lalu tanggalnya itu adalah diambil dari data variabel row deadline. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini sudah kita tambahkan garis pemisah dulu, lalu kita ambil tanggalnya. Nah, saya mau tambah lagi statusnya. Di belakang setelah deadline itu, saya mau lagi tambah status. Jadi saya tambahkan lagi tanda pemisah seperti ini. Lalu setelahnya saya gabung lagi stringnya, tambahkan row status. Nah, statusnya ini 0. 0 itu belum dikerjakan. Hijau 0 belum dikerjakan, 0 belum dikerjakan. Nah, tapi kan kurang informatif kalau kode 0 seperti ini. Orang yang lihat belum tentu tahu 0 itu maksudnya apa. Nah, ternyata di PHP itu ada sama dengan bahasa pemrograman lain, ada juga conditional if. Nah, kita bisa menggunakan jadi misalnya jika row statusnya itu adalah 0 sama dengan 0, maka kita mau buat statusnya itu sama dengan kalimatnya itu adalah atau katanya belum dikerjakan. Nah, kita tambahkan else. Else if row status
sama dengan 1, berarti saya mau bikin variabel status isinya dikerjakan. Oke, yang terakhir, else. Else if, jika statusnya sama dengan 3, maka statusnya itu adalah sama dengan selesai. Seperti ini. Nah, biasanya kalau kita menggunakan logika if, efisien, kita cukup ganti yang else terakhir ini menjadi seperti ini. Karena sudah pasti ya, kalau bukan 1, bukan 2, nah pasti ini selesai. Oke. Nah, sekarang kita ganti. Karena kita sudah punya variabel baru yang namanya status. Jadi di sini kita ganti menjadi status. Oke. Kita coba reload. Nah, di sini belum dikerjakan. Belum dikerjakan. Dua. Kita simpan. Coba dilihat ya. Nah, ternyata tugasnya, di sini ada hilang. Ini yang burannya 1. Di sini kita typo. Harusnya di sini sama dengannya cuma 1. Ya, gara-gara itu. Nah, muncul seperti itu. Jadi tabel, misalnya yang pertama itu kita mau buat judul, ID dulu, ID. Lalu ada judul, lalu ada deadline, dan yang terakhir ada status. Nah, TR. Nah, disinilah nanti muncul misalnya ID 1, judulnya apa, lalu misalnya tanggal berapa, lalu statusnya misalnya belum dikerjakan. Nah, di sini sepertinya kita sudah bikin satu tabel. Nah, nanti kita mau buat, ini kan masih statis, masih dituliskan manual ya, kita mau ambil dari secara dinamis dari database-nya. Nah, nanti kita bisa ganti TR ini, masukkan TR ini ke dalam format PHP. Jadi ini tadi bisa kita copy, kita cut saja. Nah, saya ganti di sini ya. PHP-nya di sini saya masukkan. Nah, kita mau ganti ini menjadi ini. Pasti seperti ini. Jadi yang kita echo adalah HTML mulai dari TR-nya. Artinya setiap baris nanti ini akan dilakukan looping. Jadi kalau ada 2 TR berarti 2 baris. 3 TR ya 3 baris. Nah, 1 ini kita ganti dengan variabel. Variabelnya adalah row ID. Lalu ada lagi variabel judul. Ini saya langsung ganti ya. Judul. Ada lagi variabel deadline. Dan ada lagi yang terakhir status. Seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah tampil dalam bentuk tabel. Nah, kenapa ini 321? Karena ID-nya 3 ya. Oke, seperti itu.
Nah, nanti karena kita mau edit, mau hapus juga datanya, kita boleh tambah lagi satu kolom di sini. Nah, nama kolomnya adalah kita tambahkan misalnya aksi. Aksi. Nah, di sini aksi nanti ada tombol hapus, edit dan hapus ya. Misalnya edit, kita bikin seperti ini. Jadi kalau kita ketikkan secara rapi, nanti kita lihat di sini ada edit dan ada hapus. Kita load. Nah, ini ada tombol edit dan hapus ya. Oke, di read selesai. Artinya data sudah berhasil kita tampilkan dari database. Silahkan nanti diulang-ulang di ini ya, di kerja di rumah. Karena untuk memahami ini memang perlu sangat sulit untuk langsung paham, mahir pada saat itu kita pelajari pertama kali, perlu dilakukan pembiasaan. Oke. Nanti ini skripnya juga saya bagikan untuk dipelajari. Selanjutnya karena kita sudah ini ya, sudah menampilkan, kita mau menambahkan data dulu. Jadi di sini kita bisa bikin satu tombol baru, misalnya tambah data. Saya mau misalnya tempatkan di atas tabel. Kita bikin tambah data. Nah, di sini ada tambah data. Nah, tambah data ini nanti mau kita arahkan ke halaman baru, yaitu halaman, kalau kita bikin di sini, dilihat ini ada add.php. Jadi kita bikin file baru namanya add.php. Kita bikin dulu filenya, add.php. Nah, di sini kita bikin HTML baru ya. Misalnya halaman, tambah data tugas. Nah, sudah jadi. Untuk indeks PHP-nya kita arahkan. Jadi tambah data ini kita arahkan ke indeks add.php. Seperti ini. Jadi pada saat diklik tombolnya, linknya akan mengarah ke add.php. Jadi kita testing ya. Ini saya klik tambah data. Nah, halaman tambah tugas muncul. Bisa dipahami ya di sini. Ini hanya link biasa. Oke. Selanjutnya kita akan bikin form. Form tambah data tugas. Nah, kita akses ke add.php. Di sini kita buat formnya, form. Jadi kalau di form itu nanti action-nya kita tentukan belakangan ya. Kita buat formnya dulu, inputannya. Yang pertama kita mau input judulnya dulu, judul tugasnya. Jadi kita supaya lebih rapi, kita tempatkan dalam div, lalu input, namanya adalah judul, name-nya adalah judul. Ada deadline ya, deadline. Tapi deadline ini bukan input tipe teks, karena kita mau langsung bisa dipilih. Jadi lalu ada optionnya. Option, misalnya option pertama, ketika 0, nilainya 0 berarti belum dikerjakan. Kalau 1, sedang dikerjakan, dan 2, selesai dikerjakan. Seperti ini. Oke, coba kita refresh halamannya. Nah, jadilah seperti ini. Formnya ada judul. Nah, kita lupa satu lagi, yaitu tombolnya.
Misalnya name-nya simpan dan value-nya itu adalah simpan seperti ini. Oke, ini kita buat lebih rapi lagi, kita tambahkan break di sini supaya pindah ke bawah. Ini juga, dan ini juga. Nah, mulai lebih rapi ya. Coba kita tambahkan CSS sedikit. Misalnya ini kita berikan kelas, kelasnya input form. Ini juga kelasnya input form. Nah, ini sekaligus review kelas CSS ya. Nah, dari CSS. Nah, di kelas input form ini nanti di bagian atas kita definisikan kelas input form itu margin bottom-nya kita mau kasih split text supaya ada jaraknya di sini enggak begini. Nah, ini sudah ada. Kita lihat ini sekarang tampilannya lebih rapi. Sudah ada judul. Kita bisa ketikkan, ada deadline, tinggal kita pilih tanggalnya, dan yang terakhir kita bisa pilih belum dikerjakan, sedang dikerjakan, atau sudah selesai. Oke. Nah, di sini kalau kita klik simpan, sekarang kita bikin PHP-nya, kode program PHP untuk menyimpan. Nah, kita mau cek dulu apakah tombol simpan ini sudah diklik atau belum. Nah, seperti tadi ya, if. Nah, kita cek isSet, apakah sudah di-set variabel post simpannya atau belum. Nah, kalau sudah di-set, artinya kalau sudah diklik ini, kita mau ambil nilainya variabel judul, deadline, dan status. Nah, kita coba echo dulu di sini. Echo variabel post lalu kita cetak juga post deadline dan status. Deadline dan status. Nah, pada saat ini saya masukkannya, misalnya tugas mata kuliah praktikum jaringan. Nah, di sini tanggalnya saya set 30. Nah, saya set di sini sedang dikerjakan. Ada yang bisa kasih tahu kira-kira output dari program ini nanti bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ketika saya klik simpan, apa nanti output dari? Tugas praktikum Jarkom. Oke. 30 bulan 11 2022. Iya. Kemudian sedang dikerjakan. Oke. Nah, di sini kan kita lihat ya, select ini kalau sedang dikerjakan itu nilainya adalah 1. Nah, kita simpan. Ternyata seperti ini. Tugas MK praktikum jaringan. Kalau tanggalnya di sini kita input tanggal 30. Formatnya seperti ini ya. Nah, nanti yang dikirim itu formatnya dibalik seperti ini. Nah, ini juga akan memudahkan kita pada saat mau insert ke database MySQL. Karena di database MySQL itu formatnya ketika kita query insert mengikuti format ini ya. Tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Nah, di sini tadi kita pilih sedang dikerjakan. Ini memang teksnya sedang dikerjakan. Tapi value-nya di sini nilainya itu 1. Nah, kalau kita mau insert ke database nanti, yang dimasukkan itu bukan sedang dikerjakannya, tapi yang dimasukkan adalah nilai 1-nya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, karena kita sudah berhasil dapat
nilai ininya ya, nilai variabelnya. Berarti di sini kita mau ada program, kode program untuk insert ya, database. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau query insert, query memasukkan itu adalah insert. Tetap kita menggunakan seperti ini lagi. MySQL query. Jadi misalnya di sini kita bikin variabel result sama dengan MySQL values-nya kita masukkan lagi sini. Jadi nilainya adalah dari variabel post. Kalau judul itu ini. Terlalu panjang ya, kita pindahkan ke bawah. Jadi seperti ini. Kita tambah tutup kurung. Tutup ketik. Nah, seperti ini. Jadi kalau query yang langsungnya tanpa variabel itu kan harusnya seperti ini. Insert into judul. Insert into nama tabelnya tugas dalam kurung judul. Deadline dan status. Lalu values-nya ini ada misalnya ini judul baru, lalu ada tanggalnya, dan ada statusnya. Statusnya itu kan 0 atau 1 atau 2. Nah, seperti ini. Kalau query-nya itu seperti ini. Nah, cuma karena ini judul baru kan kita ganti dengan variabel. Jadi kita harus perhatikan tanda petiknya. Jadi di dalam ini adalah variabelnya. Tapi tetap petiknya itu harus kita ambil. Coba kita tes ya. Ini bisa kita hapus. Kita mau lihat ya apakah berhasil. Nah, kalau nanti sudah selesai, kita mau cetak ke data berhasil, disimpan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Miftah, ini sampai jam berapa ya? Kalau waktunya mungkin Pak sampai 10:30 Pak, tapi sebisa tak saja Pak, sampai selesainya saja. Jadi ini tinggal sedikit ya, tinggal edit dan hapus. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita akan bekerja dengan edit dan hapus. Nah, kalau kita lihat ya, edit itu ternyata edit formnya itu pasti tidak jauh berbeda dengan halaman add, halaman menambahkan data. Jadi nanti kalau kita mau bikin edit PHP, kita bisa copy halaman ini, add.php ya. Ini silahkan di copy saja. Lalu paste di sini. Nah, nanti tombol edit ini kita arahkan ke edit ya. Berarti kita ganti menjadi edit.php. Nah, kalau ini saya klik ke sini, edit PHP. Ini saya klik ke edit PHP. Tapi di sini belum ada data yang muncul ya. Seharusnya nanti kalau kita klik edit di sini, edit tugas baru,
harusnya nanti di sini muncul ya, judulnya adalah tugas baru. Berarti kalau kita mau memunculkan judul itu, kita sebelum kita edit, ada proses read lagi ternyata. Kita harus query, select lagi dari database untuk mengambil data yang dimaksud. Nah, kalau kita mau select, berarti query-nya adalah select from database, where misalnya ID-nya apa. Where misalnya di sini kan ID-nya 4, berarti where ID-nya 4. Di sini where ID 1, berarti where ID 1. Nah, tapi kalau di sini kan tidak ada informasi yang dikirim. Jadi kalau pada tahap ini halaman ini tidak tahu yang mau ditampilkan itu, yang mau diedit itu adalah ID berapa. Oleh karena itu kita bisa kirim informasinya melalui parameter di URL. Kita nanti bekerja dengan get ya. Nah, caranya itu di bagian edit ini kita tambahkan, kita edit. Jadi kita tambahkan seperti tanda tanya, ID sama dengan, nah ID-nya itu bisa kita ambil dari ID-nya. Nah, di sini kan kita sudah dapat ID-nya ya. Nah, nanti berarti ada link edit PHP tanda tanya ID sama dengan. Nah, kalau kita lihat, saya arahkan, coba dilihat di browser saya ya, di sebelah kiri bawah, linknya itu edit.php, tanda tanya ID sama dengan 4. Di 4 kita mau ambil data dengan menampilkan data. Jadi di indeks PHP itu ada ini result my query. Nah, ini bisa kita copy. Copy saja. Lalu paste di atas sini. Nah, ini bisa saya hapus karena config-nya sudah ada. Nah, ini saya pindahkan paling atas ya. Ini juga supaya lebih rapi, saya pindahkan paling atas. Oke. Nah, sekarang di bagian edit, kita lihat query-nya. Select all from tugas order by deadline dash. Nah, kita kan tidak mau menampilkan semua. Kita hanya mau menampilkan yang ID-nya sama dengan 4. Nah, ini kita tidak perlu order juga ya, tidak perlu diurutkan. Jadi select all from tugas, where, kita tambahkan where, ID-nya sama dengan 4 ya. ID-nya sama dengan 4, seperti ini. Nah, karena 4 ini tidak mungkin kita set ini secara manual, nah kita ambil 4-nya dari variabel di atas ini. Caranya dari variabel di atas itu kita dapat dengan metode get. Seperti ini ya. Kita ambil get. Get, nama variabelnya apa? Di sini saya berikan nama ID. Berarti kita get ID. Oke. Kalau kita mau testing hasilnya, apakah benar berhasil dapat ya query-nya. Nah, kita pardam lagi. Nah, ternyata di sini ada isinya. Nih, 600 ditemukan 1. Nah, sekarang kita mau pindahkan datanya. Jadi kita lihat di indeks PHP, caranya itu kalau menampilkan data itu kita pakai looping while ya. Nah, di sini kita juga bisa pakai looping while. Nah, saya ambil looping while di sini. Lalu nah, kita set variabelnya. Misalnya variabel judul itu kita ambil dari row judul. Nah, selanjutnya variabel deadline kita ambil dari variabel deadline. Nah, lalu yang terakhir status sama dengan row
data, deadline, dan status. Nah, variabel inilah nanti yang mau dimasukkan di sini. Kita tambahkan values-nya, value-nya echo variabel judul, seperti itu. Seperti ini ya. Nah, kalau deadline kita ambil dari variabel deadline. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini tugas baru. Ini sudah terisi juga. Jadi kalau saya kembali ke halaman indeks, saya mau ambil yang ini, data kedua. Kalau saya klik edit, nah ternyata yang diambil adalah ini. Kalau saya kembali mau ambil data pertama, nah di sini yang diambil adalah ini ya. Lalu di sini belum dikerjakan. Nah, kita mau sesuaikan juga. Ini kan dalam bentuk select option-nya, select. Kalau select itu value-nya kita tidak bisa kita ketikkan seperti ini. Value misalnya sama dengan 2. Nah, ini tidak akan berubah ya. Untuk memilih select option, nah kita harus menambahkan selected. Jadi kalau yang dipilih itu misalnya selesai, nah di sini harus ada selected. Nah, seperti ini. Kalau misalnya yang dipilih adalah sedang dikerjakan satu, nah di sini harus ada selected. Seperti ini. Nah, itu yang mau kita selected ini yang mau kita cetak di PHP. Caranya itu seperti ini. Kita ketik dulu PHP-nya. Nah, if jika variabel status sama dengan 0, maka kalau di bawah, if status sama dengan 1, maka echo selected. If status sama dengan 2, maka echo selected. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Saya coba reload. Nah, ini selesai. Nah, kalau kita lihat di sini kan selesai. Kalau yang kedua itu belum dikerjakan. Nah, di sini belum dikerjakan. Kalau yang 3 sedang dikerjakan. Kalau kita edit, nah ternyata juga di sini sedang dikerjakan. Nah, sekarang untuk edit, kita ubah di sini. Di sini bukan simpan lagi, tapi update ya, terbarui data. Jadi di sini saya ubah jadi update. Di sini juga saya ubah jadi update. Berarti pada saat saya simpan, di sini juga berubah jadi update. Oke. Seperti ini, ya. Nah, jika post update ditekan, nah di sini kita bukan insert lagi, tapi yang kita gunakan query update. Jadi di sini adalah query update. Nah, seperti ini. Nah, query update-nya selesai. Di sini kita bisa buat data berhasil di update. Sekarang kita mau testing. Oh, tidak pakai from ya, update tugas set ini. Nah, yang
penting juga diingat bahwa yang mana yang mau kita update. Ternyata yang mau kita update itu hanya yang sesuai dengan ID-nya. Misalnya tadi tugas baru, ID-nya kan 4. Berarti di sini kita tambahkan lagi kondisi where ID sama dengan, nah variabelnya itu diambil dari get ID. Terus baru diupdate, diperbarui. Nah, tanggalnya kita ubah jadi misalnya tanggal 1. Nah, di sini kita ubah jadi sedang dikerjakan. Nah, ini sudah tersimpan. Kita lihat apakah belum juga. Berarti masih ada yang kurang. Di sini ada kita lupa ubah. Nah, di sini harusnya bukan add lagi ya. Kita harus post ke edit-nya, edit.php. Ini ditambahkan seperti ini. ID-nya sama dengan echo variable get ID. Update. Kita lihat di indeks PHP-nya. Nah, ini ternyata sudah berhasil terupdate ya. Statusnya sedang dikerjakan. Kali ini tugas baru diupdate. Lalu statusnya jadi sedang dikerjakan, kita update. Maunya setelah kita update kita arahkan kembali ke halaman ini ya, bagusnya kembali ke halaman indeks. Nah, di sini ada header, di PHP itu ada header, lalu location index.php, artinya dia akan mengarahkan halaman kembali ke halaman indeks PHP. Jadi coba kita edit. Nah, misal di sini sedang dikerjakan update, nah kembali ke halaman indeks PHP. Kalau misal di tugas 4 ini kita update lagi, sudah selesai. Nah, kita update. Ternyata di sini sudah berubah jadi selesai. Oke, edit sudah selesai ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau ada yang masih bingung-bingung dengan alurnya yang tadi, silahkan kembali dibuka kode program yang akan saya bagikan ya. Kalau sering berlatih, pasti nanti adik-adik lihat bahwa ternyata program ini cukup sederhana. Yang penting alurnya tahu. Kita harus bikin apa dulu, lakukan koneksi dulu, query dulu, lalu tampilkan datanya. Yang terakhir itu adalah hapus. Nah, hapus bagaimana? Kita bikin satu file yang namanya delete. Nah, delete PHP ini, kalau delete itu tidak perlu menampilkan halaman ya. Cukup kita query saja. Nah, kita bisa copy query-nya. Misalnya ini kita copy ya. Ingat untuk selalu include config PHP. Kalau di delete itu query-nya seperti ini. Ada yang masih ingat apa query delete? Delete Delete from nama delete from.
tabelnya ya. Oke. Lalu where ID-nya sama dengan berapa ya. Nah, nanti kita mau menghapus ID-nya, misalnya ID-nya berapa. Get lagi di sini. Jadi nanti di sini kita panggil seperti ini, delete PHP, lalu tanda tanya ya. ID sama dengan 4 misalnya. Berarti kita mau hapus yang ID-nya 4. Nah, karena kita mau pakai variabel method get juga di sini ya, maka di sini get seperti ini. Kita ambil variabel get ID. Delete from tugas where ID sama dengan dari sini ya, get ID-nya. Nah, setelah kita hapus, bagusnya kita arahkan kembali ke halaman index.php ya. Jadi kita header, location, kembali ke index.php. Seperti ini. Nah, kalau di sini saya klik hapus, belum berfungsi. Karena di bagian sini, tombol hapusnya masih seperti ini. Jadi kita ubah menjadi delete.php. Lalu sama ya, kita akan memberikan ID. Itu dari sini. Kita copy saja. Nah, formatnya sama. Di sini ada edit.php tanda tanya ID. Nah, di sini delete.php tanda tanya ID. Nanti ini diambil dari variabel get. Nah, kita coba testing. Kita lihat lagi delete-nya apakah sudah berhasil, benar query-nya. Ternyata sudah ya. Kita coba delete. Nah, misal kita mau hapus tugas 1. Nah, ternyata terhapus. Dari delete.php diarahkan kembali ke index.php. Nah, misal saya mau hapus tugas 3. Kita edit dulu ya, misalnya edit selesai dikerjakan. Nah, di sini sudah selesai. Misalnya mau kita hapus. Nah, yang tugas 3 tadi itu hilang, tinggal ID 2 sama 4. Kita hapus lagi ID 2 dan ID 4 juga dihapus. Nah, habis. Kita tambah data baru. Judul baru misalnya. Statusnya belum dikerjakan. Nah, ini misalnya setelah kita menambah, kita mau arahkan kembali ke halaman indeksnya. Berarti di halaman tambah itu kita buat juga seperti itu. Header location. Index.php. Nah, kita tambah satu data baru lagi. Misalnya tugas baru kedua. Tanggal 2. Misalnya sedang dikerjakan, simpan. Nah, ini kembali ke halaman indeks. Kita lihat itu ID-nya nanti akan terus naik ditambah 1. Karena yang terakhir tadi itu adalah 4 ya. Akan terus bertambah 1. Walaupun data yang sebelumnya dihapus ID auto increment itu tidak akan turun, akan terus berlanjut. Kecuali nanti auto increment-nya di reset, bisa mulai dari 1 lagi. Ini kita edit, misalnya judul barunya kita ubah jadi tugas Pak Miftah sedang dikerjakan. Nah, ini sudah berubah ya. Ini sudah selesai. Nah, ini mau kita hapus. Nah, sampai sini CRUD itu sudah selesai. Artinya apa? Kalau nanti kita bikin website, fungsionalitasnya sudah seperti ini. Sudah bisa menyimpan data, sudah bisa membaca data, sudah bisa mengupdate data. Ya. Kita sudah bisa membuat suatu sistem informasi. Jadi, metode ini nanti silahkan disesuaikan dengan proyek yang adik-adik bikin. Silahkan dimaksimalkan, belajar lebih dalam lagi tentang CRUD. Silahkan implementasikan langsung ke proyeknya ya. Kurang lebih alurnya seperti ini.
Kalau dilihat memang agak-agak banyak, tapi kalau kita biasakan, insya Allah nanti akan mudah. Saya pikir itu Pak Miftah. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Miftah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya rasa dari penjelasan Pak Fajar dari 7:30 sampai bahkan hampir jam 10 ini sudah sangat banyak yang telah disampaikan tentang implementasi konsep CRUD ini dengan PHP dan MySQL. Nah, insya Allah nanti untuk filenya akan di-sharing oleh Pak Fajar ke saya dan akan dibagikan ke adik-adik mahasiswa sekalian.